Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama Jessica saya Jessica Kolodjebiskel Kolodia dari Biskel NIM dari NIM 51325095. 51325095. Jadi Jadi di saya akan sini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan kafum tentang kafum toraks. Baik, Baik, untuk pertama-tama, jadi kafum toraks sendiri itu adalah rongga yang ada di dada. Dia itu ruang otomatis yang terletak di antara leher dan juga abdomen. Rongga ini dibentuk oleh kerangka tulang dan otot yang kuat sehingga mampu melindungi organ-organ vital yang ada di dalamnya. Kemudian ada batas-batas kafum toraks. Untuk batas-batas kafum toraks sendiri, untuk anteriornya dibatasi oleh osternum, kemudian untuk dorsalnya dibatasi oleh corpus vertebrae thoracal 1-12, untuk lateralnya dibatasi coste 1-12, dan untuk coste itu ada yang verae itu sejati, ada spurae itu palsu. Untuk verae itu 1-7, dan untuk spurae itu dari 8-12. Kemudian ada batas superiornya itu apertura thoracis superior, dan untuk batas inferiornya itu apertura thoracis inferior. Kemudian untuk dinding toraks itu terdiri dari 2 kerangka, yaitu ada kerangka toraks dan juga musculus toraks. Kemudian untuk batas superior dari kafum toraks itu terdiri dari apertura thoracis superior. Nah, untuk anteriornya itu dari tepi kranial atau superior manubrium sternum. Untuk posteriornya itu terdiri dari vertebrae thoracalis 1, dan lateralnya itu poste 1. Kemudian untuk batas inferiornya itu apertura thoracalis inferior. Untuk anteriornya itu processus siphoideus, posteriornya itu vertebrae thoracalis 12. Kemudian untuk lateralnya itu coste 8-12, dan arcus coste, dan ditutupi oleh diafragma atau phrenicus. Kemudian ini ada gambar dari apertura thoracis superior. Dan untuk inferiornya tadi kan itu apertura thoracis inferior ya, tetapi dia itu tertutupi oleh diafragma. Jadi harus membuka diafragma terlebih dahulu. Ini gambar dari kafum toraks. Dan ini gambar dari diafragma. Jadi dia yang luar ini tadi itu apertura thoracis inferior. Jadi dia ditutupi oleh diafragma. Baik, untuk kerangka toraks. Sekarang membahas kerangka toraks. Untuk lateralnya sendiri, kerangka toraks itu dipasang oleh 12 pasang coste, yang dimana isinya ada 7 pasang coste verae, yaitu yang kalau verae itu yang mohon maaf, verae itu yang sejati, kemudian spurae itu yang palsu. Jadi ada 7 pasang coste verae dan 5 pasang coste spurae. Dari kalau yang verae itu 1-7, yang spurae itu 8-12. Kemudian ada 3 pasang coste arcuari dari 8-10. Kemudian ada 2 pasang coste fluctuantes dari coste 11-12. Kemudian untuk ventralnya anterior ada sternum, dan untuk dorsal posterior ada corpus vertebrae thoracalis 1-12. Jadi itu dari kerangka toraks. Kemudian ada corpus vertebrae. Corpus vertebrae itu adalah tulang belakang. Ini nama-nama dari corpus vertebrae, ada pediculus arcus vertebrae, ada corpus, kemudian processus costalis, kemudian ada processus articularis superior, processus lamillaris, lamina arcus vertebrae, kemudian yang menonjol itu ada processus spinosus, dan juga ada foramen vertebrae.
Kemudian ada garis-garis yang ada di torak itu dibagi menjadi 4. Jadi Jadi yang paling tengah itu namanya mid-sternal mid-sternal line, kemudian yang agak pinggir itu namanya parasternal line, kemudian yang di lateral itu namanya mid-clavicular line, dan yang di paling lateral dekatnya sejajar dengan aksila itu namanya mid-axillary line, sejajar dengan ketiak. Baik, kemudian ada otot-otot yang ada di dinding toraks. Itu dibagi menjadi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ekstremitas superior, anterolateral abdomen, dan juga intrinsik toraks di intrinsik toraks. Nah, untuk ekstremitas superior itu ada musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, dan juga musculus subclavius. Kemudian untuk anterolateral abdomennya itu ada musculus obliquus abdominis externus dan musculus rectus abdominis. Kemudian ada intrinsik toraks, itu disarafi oleh nervus intercostalis. Isinya ada musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, musculus levator costalis. Ini di gambar ini yang kayak lubang itu namanya intimus. Baik. Baik, kemudian di sini ada dinding. Untuk dinding torak itu ada isinya ada musculus intercostalis externus, itu untuk inspirasi biasa. Syaratnya ada ventral cranial. Kemudian yang kedua ada musculus intercostal internus, itu untuk ekspirasi biasa juga. Kalau yang intercostalis externus itu inspirasi, tapi yang internus itu ekspirasi. Kemudian ada musculus intercostal intimus dan musculus transversus costalis yang ada di torak. Nah, musculus intercostal internus dan juga musculus intercostal intimus itu dipisahkan oleh van intercostalis atau jure neurovaskular. Itu tempatnya ada di tepi bawah kosta, dan di situ terdapat van intercostalis 1 sampai 11 dan van subkostal 12. Nah, kemudian fungsi pleura itu dia itu di tepi bawah kosta, namun di antara kosta. Jadi di tepi bawahnya tapi antara kosta. Di bawah tapi antara kosta. Ini ada gambar dari jure neurovaskular. Dia dari van intercostalis 1 sampai 11. Ada di subcostalis. Kemudian ini ada vena interkostal 1 sampai 12 dan vena subkostal. Jadi ini perjalanan vena. Dia yang pertama dari VCS, kemudian ada ke brachiosephalika, kemudian brachiosephalika menuju ke vena jugular dan vena jugular interna, kemudian ke vena subclavia. Jadi bercabang. Kemudian ada menuju ke vena anonima. Kemudian untuk kosta dari 5 sampai 12 itu dia ke vena azygos. Ini yang dextra. Kemudian kalau dari 2 sampai 5 itu dia ke vena interkostal kranial. Dan untuk yang satu dia langsung ke vena anonima.
Kemudian yang sini setelah, dari 5 sampai subkostal dia itu ke vena hemiazygos. Kemudian dari 2 ke 4 dia ke vena interkostal kranial. Dan untuk yang satu dia langsung ke vena brachiosephalika. Jadi itu perjalanan dari vena interkostal 1 sampai subkostal. Baik, kemudian di sini ada arteri interkostal. Untuk arteri interkostal itu dia ada arteri interkostal anterior 1 sampai 11. Itu cabang dari arteri mamaria interna. Yang ada di arteri thoracica interna, cabang dari arteri subsclavia. Kemudian ada arteri interkostal posterior 1 sampai 2, cabang arteri interkostal suprema. Kemudian bercabang lagi menjadi cabang truncus costocervical dan cabang lagi menjadi cabang arteri subclavia. Kemudian 3 sampai 11 itu arteri subkostal, kemudian menuju aorta thoracalis. Jadi 1 sampai 2 dari cabang arteri interkostal suprema menuju ke cabang truncus subtocervical menuju ke cabang arteri subclavia. Yang untuk 3 sampai 11-nya dari arteri subkostal menuju ke aorta thoracalis. Kemudian baik ini ada perjalanan dari arteri. Untuk arteri sendiri dari 1 sampai 5 itu ke arteri interkostal. Kemudian dia baru menuju ke arteri mamaria interna. Kemudian ada 1 itu ke arteri interkostal suprema. Kemudian ke arteri subclavia. Kemudian ada aorta descendant itu dia menuju ke arcus aorta. Kemudian di arcus aorta itu bercabang menjadi arteri subclavia dan juga arteri carotis communis. Baik, kemudian ada di sini menjelaskan tentang arteri, vena, dan juga nervus. Untuk arteri di dinding toraks itu ada arteri intercostalis anterior. Untuk arteri intercostalis anterior itu cabang dari arteri thoracica interna. Nah, arteri thoracica interna cabang dari arteri subclavia. Kemudian ada arteri intercostalis posterior 1 dan 2. Dari arteri intercostalis suprema, cabang dari truncus costocervicalis arteri subclavia. Kemudian ada arteri intercostalis cabang arteri intercostalis posterior dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Kemudian ada vena dinding toraks itu ada vena interkostal 1 sampai 11 dan vena subcostalis. Kemudian nervus dinding toraks. Nervus dinding toraks ada nervus intercostalis 1 melayani ekstremitas superior. Kemudian nervus intercostalis 2 melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnaris. Kemudian ada nervus intercostalis itu melayani toraks. 3 sampai 8 melayani toraks. Kemudian nervus intercostalis 9 sampai 11 melayani toraks dan juga dinding abdomen. Kemudian untuk nervus intercostalis 12 dia melayani dinding abdomen. Jadi untuk dinding abdomen dilayani oleh 2 intercostalis, ada intercostalis 9 dan juga 12 dan 9 sampai 11 dan juga 12. Baik, kemudian di sini saya menjelaskan mediastinum. Jadi mediastinum itu adalah rongga tengah yang ada di dada.
Dia itu membatasi antara dada dan juga abdomen, antara toraks dan juga abdomen. Oh, dia itu, rongga yang ada di tengah antara, toraks, bukan untuk membatasi abdomen. Kemudian, di sini mediastinum ini yang tengah yang berwarna hijau ini, dia itu, antara paru-paru kanan dan juga kiri. Untuk batasnya untuk pinggirannya ini dinamakan oleh pleura media spinalis. Jadi itu batas mediastinum. Ini untuk batas-batasnya. Untuk anterior itu dibatasi oleh sternum dan juga cartilago crustae. Untuk dorsalnya dibatasi oleh corpus vertebrae thoracical 1 sampai 12 dan capituli crustae. Kemudian untuk superiornya dibatasi oleh apertura thoracalis superior. Untuk inferiornya dibatasi oleh diafragma dan juga lateralnya dibatasi oleh pleura mediastinalis. Ini gambar di, kadaver mediastinum. Jadi mediastinum itu yang di tengah ini, antara paru-paru yang di tengah ini, dari atas sampai ke, batas dari abdomen, batas bawah diafragma. Bagian mediastinum itu ada 2, yaitu superior dan juga inferior, jadi atas sama bawah. Kalau bawahnya tadi itu batas dari diafragma. Kemudian untuk mediastinum inferior itu dibagi menjadi anterior, posterior dan juga medius. Nah, mediastinum itu dibagi menjadi 2, ada annulus sterni dan juga corpus vertebrae. Kemudian, isinya ada mediastinum superior dan juga mediastinum inferior. Nah, kalau untuk inferior tadi itu ada anterior, medial dan juga posterior. Jadi ini ada anterior yang paling depan, medius yang tengah ini yang warna yang kayak lubang ini, kemudian ada posterior, dia mendekati sama vertebrae. Baik, kemudian ini batas dari ini ada mediastinum superior, itu yang ini. Kemudian ada inferior mediastinum, ada middle tengah, anterior depan, posterior belakang. Kemudian mediastinum sendiri itu dibagi menjadi 2 oleh bidang, dibagi menjadi 2 bidang, di antaranya ada annulus ludovici dan corpus vertebrae. Kemudian untuk media dibagi menjadi 2, yaitu ada yang pertama itu mediastinum superior dan yang kedua itu mediastinum inferior. Nah, mediastinum inferior itu dibagi menjadi 3 oleh perikardium, yaitu yang pertama mediastinum anterior, kemudian yang kedua mediastinum medius, dan yang ketiga mediastinum posterior. Nah, untuk mediastinum medius itu isinya ada cor, kemudian perikardium, kemudian ada nervus phrenica, dan ada fasa perikardiakoprenica. Nah, kemudian untuk isi dari mediastinum posterior itu ada esophagus dan nervus vagus, kemudian ada vena azygos dan vena hemiazygos, ada aorta thoracal, ada ductus thoracicus, dan juga nervus planicus mayor dan minor. Baik, penjelasan dari saya sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya boleh nggak? Iya, boleh, silakan. Isi dari mediastinum bisa dijelasin lagi nggak? Baik, jadi di sini untuk isi-isi dari mediastinum
Tadi kan mediastinum itu mediastinum ruang itu di ruang tengah ya. di tengah ya antara paru-paru kanan dan juga kiri. Jadi terletak di antara dua paru-paru. Nah, mediastinum sendiri itu dibagi menjadi mediastinum superior dan juga mediastinum inferior. Nah, kemudian bidang yang melewati itu ada angulus sterni dan vertebrae thoracalis. Nah, kemudian dari mediastinum inferior itu dibagi lagi, jadi ada mediastinum anterior, medius, dan posterior. Kemudian isi dari mediastinum superior yang atas itu berisi dari ada timus, trakea, esofagus, pembuluh darah besar seperti arcus aorta, vena cava superior, dan juga saraf-saraf penting. Kemudian ada mediastinum medius, itu isinya ada jantung dan perikardium. Jadi ada kalau yang tengah itu jantung sama perikardium. Terus yang mediastinum posterior, yang bawah itu ada esofagus, aorta thoracalis, vena azygos, ductus thoracicus, dan juga nervus planicus. Baik, apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ya. peran kafum toraks selain melindungi organ kira-kira ada lagi nggak? Kalau untuk peran kafum toraks itu banyak selain melindungi organ, dia itu ada yang pertama berperan sebagai proses respirasi. Jadi proses respirasi itu proses pernafasan. Dia itu memiliki peran utama dalam mekanisme pernafasan. Jadi kalau seumpamanya dia lagi bernafas, itu volume rongga dada itu akan berkontraksi. Jadi dia akan membesar dan menekan. Nah, kemudian saat inspirasi, volume kafum toraks itu meningkat. Nah, Kalau kalau ekspirasi, volume rongga rongga dada menurun. Jadi dia ada inspirasi dan juga ekspirasi. Kalau inspirasi volumenya meningkat dan menekan, kalau ekspirasi itu volumenya menurun dan dia akan tidak akan menekan. Kemudian yang kedua ada untuk menjaga tekanan intratorakal. Itu berperan dalam mempertahankan tekanan negatif di dalam rongga dada. Nah, tekanan negatif ini tuh sangat penting untuk menjaga paru-paru tetap mengembang. Jadi biar paru-parunya itu tetap bisa mengembang dan bernafas dan menempel pada dinding toraks melalui pleura. Jika tekanan ini terganggu, misalnya pada pneumotoraks, dia itu akan paru-parunya itu dapat kolaps. Jadi kafum toraks itu berfungsi dalam kestabilan mekanisme sistem pernafasan. Kemudian yang ketiga ada mendukung sirkulasi darah. Nah, kafum toraks itu berperan dalam membantu aliran darah balik ke jantung, khususnya melalui vena cava. Perubahan tekanan intratorakal ini saat bernapas membantu meningkatkan venus return ke atrium kanan. Mekanisme ini dikenal sebagai pompa respiratorik yang sangat penting dalam menjaga efisiensi sistem kardiovaskular. Kemudian yang keempat, dia memfasilitasi kerja jantung. Jadi biar jantung tetap bekerja dengan stabil, itu terletak di mediastinumnya. Jadi biar tekanan yang jantung itu tetap stabil. Kemudian yang kelima itu menjadi jalur struktur vital. Jadi kafum toraks itu berfungsi sebagai jalur penting bagi berbagai struktur yang menghubungkan bagian atas dan juga bawah tubuh, seperti ada trakea, esofagus, pembuluh darah besar, saraf, dan juga saraf. Tanpa adanya rongga toraks, jalur ini tidak akan tersusun secara terorganisir dan aman. Kemudian yang keenam itu berperan dalam produksi suara dan fonasi. Walaupun tidak secara langsung menghasilkan suara, namun kafum toraks itu berperan sebagai ruang penunjang tekanan udara yang digunakan dalam proses fonasi.
Udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui trakea menuju laring itu membutuhkan tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan kafum toraks. Kemudian yang ketujuh itu membantu postur dan stabilitas tubuh. Jadi struktur tulang dari kafum toraks ini itu berkontribusi dalam menjaga postur tubuh, khususnya bagian badan atas badan antara dada dan sampai abdomen. Kemudian berfungsi sebagai penyangga bagi ekstremitas atas dan atas kepala. Jadi agar dapat menyangga kepala. Kemudian yang terakhir dia itu berperan dalam respon fisiologis. Kafum toraks juga berperan dalam berbagai respon fisiologis seperti batuk, bersin, dan juga bersin. Nah, respon ini melibatkan perubahan tekanan intertorakal yang signifikan untuk melindungi jalan napas atau membantu proses pengeluaran udara. Jadi itu tadi peran-peran kafum toraks selain untuk menjaga organ, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Kurang sopo. Agak temu meneh. Agak temu meneh. Batas kira jam 11. Jam 11 toh. Terus itu kan jadi tak balik. Apa? Soalnya kayaknya uang ini. Dari apa dia kalau kurang banget mesti. Tapi jelasan dari media stimulus. Jadi selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neva Rica Putri dengan NIM 5130025097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang mediastinum. Mediastinum sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan dari yang pertama ada origo musculus sternohyoid dan musculus sternohyoid. Yang kedua ada timus, yaitu sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous. Saluran-saluran yang berada di mediastinum superior sendiri di bagian di arteri itu ada arcus aorta, aorta selanjutnya berisi viscera di trakea terletak di setengah dorsal dari pembuluh darah besar. Bos terletak pada permukaan lateral perikardium. Selanjutnya untuk mediastinum inferiusnya berisi di bagian posterior berisi saluran aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus. Untuk visceranya oesophagus, trakea menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Untuk nervusnya ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra,
nervus panicus mayor, dan nervus panicus minor. Selanjutnya di bagian pleura dan pulmo atau di bagian paru-paru. Pleura sendiri merupakan membran tipis yang membungkus pulmo. Pleura itu dibagi menjadi dua, yaitu pleura parietalis, yaitu bagian luar yang langsung lengket dengan paru-parunya. Terus kalau pleura visceralis itu berarti di dalam langsung melekat pada organnya. Setelah itu ada cavum pleura berupa cairan yang berisi cairan serosa untuk penahan agar tidak terjadi gesekan antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Terdapat ruangan pleura di bagian bawah pulmo, ada recessus costodiaphragmatica yang artinya ruangan di antara costa dan diafragma, recessus costomediastinalis, ruangan di antara costa dan mediastinum. Jadi di bagian terendah pleura itu terdapat recessus costodiaphragmaticus. Jika recessus costomediastinalis itu berada di antara costa dan ini mediastinumnya di bagian tengah. Selanjutnya untuk pleura, dari pleura parietal terlebih dahulu. Pleura parietal tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama pleura cupula atau cervical di bagian atas sendiri karena mendekati dengan cervical. Yang kedua ada pleura costalis di sepanjang costa. Dan yang ketiga ada pleura diafragma di bagian di atas diafragma. Dan yang terakhir ada pleura mediastinum di mendekati daerah mediastinum. Jadi pembagian pleura parietal itu tergantung dengan letaknya. Selanjutnya yang kedua ada pleura visceralis, yaitu pleura di antara pleura parietal dan pleura visceral ada cavum pleura. Untuk penjelasan dari pleura visceralis sendiri merupakan permukaan luar pulmo dilapisi mesotelium dan terdapat sabut kolagen elastis. Untuk penjelasan cavum pleura, apabila dia berisi cairan maka terjadi yang namanya efusi pleura. Jika di bagian cavum pleura terisi udara, maka terjadi pneumotoraks. Pertemuan pleura parietal menjadi visceral. Yang pertama di hilus pulmonal, lubang tempat keluar masuknya yaitu namanya radix pulmonal. Jadi ada lubang untuk menjadi keluar masuknya itu di bagian sebelah sini yang saya tunjuk. Selanjutnya di dalam hilus pulmonal itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada bronchus primarius dextra dan sinistra. Ada arteri dan vena pulmonalis dextra sinistra, arteri vena bronchialis dextra sinistra, limfe, ligamen bronchiopulmonal, plexus pulmonal, yaitu saraf yang mengontrol bronkus. Yang kedua, di pertemuannya juga ada ligamen pulmonal di antara hilus dan basis. Nah, ini hilus pulmonalnya. Jadi di bagian paru kanan atau paru dextra, di bagian kanannya itu ada bronkus, bagian tengahnya ada arteri pulmonalis, di bagian kirinya ada vena pulmonalis. Lalu di arteri bronchialisnya itu berada di bawah bronkusnya. Selanjutnya untuk di paru kiri juga letaknya itu ada di paling atas sendiri itu ada arteri pulmonalis, di bawahnya itu ada bronkus, arteri bronchialis dan vena pulmonalis. Selanjutnya pembagian lobus-lobus pulmo. Untuk pulmo dextra terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Kalau pulmo sinistra terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Di setiap lobusnya itu nantinya terbagi menjadi segmen-segmen. Yang pertama kita bahas dari segmen di pulmo dextra terlebih dahulu. Kalau di segmen pulmo dextra
Di bagian lobus superiornya itu terdiri dari 3 segmen. Yang pertama segmen anterior, segmen posterior, dan segmen apikal. Jadi di sebelah sini. Apikal itu kan yang paling atas, anterior paling depan di yang biru ini, lalu yang hijau itu adalah segmen posterior. Yang kedua ada lobus medius, ada segmen medial dan segmen lateral di sebelah sini. Yang terakhir lobus inferior ada 2 segmen, tetapi nanti segmen basalnya terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama ada segmen apicalis superior, yang kedua ada segmen basalis anterior, medial, lateral, posterior. Jadi basal itu kan merupakan bagian bawah dari pulmo. Jadi di sebelah sini nanti terbagi menjadi anterior, medial, lateral, dan posterior, tergantung letaknya. Jadi total ada 7 segmen di lobus di pulmo dextra. Untuk pulmo sinistranya terbagi menjadi 2 lobus. Untuk segmen-segmennya yang pertama dari lobus superior ada 4 segmen. Yang pertama segmen apicoposterior. Jadi gabungan dari apikal dan posterior. Yang kedua ada segmen anterior di bagian depan, segmen lingula superior dan segmen lingula inferior. Yang memiliki lingula itu hanya pulmo sinistra. Jadi lingula itu seperti lidah di bagian basal dari pulmo. Selanjutnya lobus yang kedua yaitu lobus inferior, ada 2 segmen, segmen apikal dan segmen basal. Untuk segmen basalisnya sendiri terbagi menjadi 3 yaitu anteromedial, lateral, dan posterior. Di sini ada batas atau fisura dari pulmo. Untuk pulmo dextra sendiri memiliki 2 fisura. Fisura obliqua itu yang membagi antara lobus superior dan lobus inferior medius. Untuk yang fisura horizontalis itu yang membagi antara, mohon maaf, untuk fisura obliqua itu yang membagi antara lobus superior medius dengan lobus inferior. Kalau yang horizontal itu pembagi antara lobus superior dengan medius inferior. Untuk di pulmo sinistra memiliki 1 fisura saja yaitu fisura obliqua, pembagi antara superior dan lobus inferior. Di sini di bagian lingula pulmonalis hanya dimiliki oleh pulmo sinistra. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea sendiri memiliki 2 bagian, yaitu pars membranacea di bagian dorsal dan pars cartilaginous di bagian anterior. Perbedaannya sendiri kalau pars membranacea itu agak lunak, sedangkan kalau pars cartilaginous itu keras di bagian depan. Selanjutnya letaknya pada vertebra torakal 4 sampai 5. Trakea itu bercabang menjadi 2, di bagian sebelah sini menjadi bifurcatio trakea. Percabangannya menjadi bronchus primaris dextra sama sinistra. Jadi di bagian sebelah sini bronchus primaris dextra, di bagian sebelah sini primarius sinistra. Tonjolan di dalam permukaan bifurcatio itu namanya carina trakea. Jadi berada di dalamnya. Selanjutnya untuk pembagian bronkus di bagian pulmo dextra maupun sinistra. Nantinya terbagi seperti lobus juga. Jadi untuk bronkus primarius dextra terbagi menjadi 3 lobus seperti di pulmo tadi. Untuk bronkus lobaris superior atau bisa disebut dengan eparterial itu terbagi menjadi segmen apikalis, segmen posterior, dan segmen anterior. Jadi awalnya dia itu bronkus prinsipal atau bronkus primarius dextra, selanjutnya bercabang menjadi 2 yaitu bronkus lobaris superior dextra dan bronkus intermedial. Nantinya bronkus intermedial itu membagi menjadi 2 yaitu lobaris medius dextra dan ke lobus inferior, lobaris inferior dextra. Selanjutnya ini segmen-segmennya sama seperti di pulmo tadi. Untuk bronkus primarius sinistra.
Bronkus primarius sinistra sendiri juga sama, terbagi seperti lobus di pulmo. Bronkus lobaris superiornya itu bisa juga disebut dengan hiparterial. Jadi di sini terdapat bronkus principalis yang sinistra, lalu terbagi menjadi dua, lobaris superior sinistra dan inferior sinistra. Ada segmen apicoposterior, anterior, limularis superior, limularis inferior, apicalis, basalis anteromedial, basalis lateral, basalis posterior. Untuk segmen apikalnya sendiri ada di B6 di sebelah sini untuk apikalnya. Ini bifurcatio trachea, di dalamnya ada carina trachea. Selanjutnya ini pembagian-pembagian di segmen-segmen bronkusnya. Selanjutnya untuk sirkulasi darah. Yang pertama, sirkulasi fungsional disebut fasa publika untuk pertukaran O2 dan CO2. Dilakukan oleh fasa pulmonalis, dia fungsional, dilakukan fasa arteri vena pulmonalis. Alveolus selalu berada dari arteri pulmonalis untuk membawa CO2. Yang kedua adalah sirkulasi nutritif, menutrisi jaringan sendiri. Disebut fasa privat karena untuk menutrisi jaringannya sendiri dilakukan oleh fasa bronchialis pada arteri bronchialis dextra sampai sinistra. Sisanya dari arteri pulmonal. Baik, di sini ada hilusnya di sebelah sini. Baik, ini untuk aliran limfatik parunya di bagian profundus dari jaringan alveolar ke ligamentum pulmonal, ligamentum bronchopulmonal, ligamentum tracheobronchial, ligamentum bronchomediastinal. Untuk dari superficialnya dari pleura visceral dan jaringan alveolar dekat pleura, ligamentum tracheobronchialis, ligamentum bronchomediastinalis. Ligamentum bronchomediastinalis dextra ke ductus lymphaticus dextra, sedang yang sinistra ke ductus thoracicus. Untuk inervasi dari pulmo sendiri, untuk simpatisnya dari truncus sympathicus, ganglion thoracalis 1 sampai 4. Melepas adrenalin atau epinefrin dari noradrenalin. Bronchodilatasi atau melebarkan bronkus. Untuk inervasi parasimpatisnya dari nervus vagus dextra sinistra, melepaskan asetilkolin, bronkotriksi, dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Selanjutnya di bagian kardio ada perikardium, yaitu pembungkus jantung. Ada perikardium visceralis dan perikardium parietalis. Perikardium sendiri ada perikardium yang terikat dan cairan. Untuk yang terikat sendiri fibrosum, dari anterior ke sternum, posterior ke vertebra, caudal ke diafragma, kranial ke lamina advent fasa besar, lateral pleura parietal. Antaranya ada nervus phrenicus dan fasa pericardiacroprenica. Untuk perikardium serosum berupa cairan, yang pertama ada parietal dan visceralis epikardium. Untuk parietalnya sendiri menempel pada fibrosum, sulcus perikard dengan fibrosum. Untuk visceralnya nempel ke miokard atau otot jantung. Di antara epi dan peri disebut cavum perikardium, berisi cairan serosal tipis. Jika terdapat cairan yang berlebih, maka terjadi tamponan di jantung atau efusi. Baik, saya sudah selesai melakukan presentasi. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Cang. Iya, boleh. Untuk boleh dijelasin nggak struktur paru-paru sama pembagian lobus dan segmen? Aku izin share screen lagi ya. Ya.
Sebentar, aku cari dulu. Pembagian lobus di pulmo ya, Iya, iya. di paru-paru. Untuk pembagian pulmo sendiri kan ada dekstra sama sinistra. Nah, kalau di dekstra itu terbagi jadi 3 lobus, kalau di sinistra itu jadi 2 lobus. Sebenarnya mereka tuh sama kayak superior, inferior, cuma bedanya ada mediusnya aja. Nah, di setiap lobusnya itu nanti terbagi menjadi segmen-segmen. Untuk di dekstra sendiri, di lobus superior itu ada segmen anterior yang biru ini, terus segmen posterior itu di hijau itu, terus segmen apikal itu di bagian atas sendiri yang warna merah itu. Nah, untuk lobus mediusnya itu ada segmen medial dan segmen lateral. Jadi nanti tergantung letaknya gitu. Terus lobus inferiornya ada segmen apikal superior, segmen basalis ada anterior, medial, lateral, posterior. Mereka di basal. Basal itu di bagian bawahnya pulmo. Kalau yang apikal itu di bagian atasnya pulmo. Selanjutnya, untuk segmen-segmen di pulmo sinistra kan terbagi menjadi 2 lobus. Ada lobus superior sama lobus inferior. Nah, di lobus superior itu terbagi menjadi 4 segmen. Ada segmen apikoposterior, gabungannya dari apikal posterior, segmen anterior, segmen lingula superior, dan segmen lingula inferior. Terus untuk lobus inferiornya ada segmen apikal, segmen basalis anteromedial, lateral, dan posterior. Ini ya, jadi segmen apikoposterior berarti kan dia di bagian atas, tapi dia juga di posterior karena gabungan. Terus ada segmen anterior di bagian depan, segmen lingula superior dan inferior, jadi di lingulanya. Terus ada segmen basal, jadi di bagian bawahnya atau dasarnya pulmo. Gitu. Mungkin ada yang kurang jelas, Pandita? Sudah, Ica. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Ica mau tanya. Oh iya, boleh. Jadi di sini mau minta tolong dijelaskan dari struktur trakea dan pencabangan bronkus hingga dapat membentuk arbor bronkus. Aku izin share screen lagi ya. Kalau sebentar. Jadi urutan dari awal bronkus sampai percabangannya. Sampai arbor. Iya. Jadi yang pertama itu trakea itu merupakan kan saluran pernafasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, trakea itu kan tadi kan memiliki 2 bagian, ada kartilago di bagian anterior dan membranosa di bagian posterior. Pada vertebra thoracalis 4 sampai 5, trakea itu nanti bercabang menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Jadi di sini itu nanti menjadi bronkus kanan dan kiri. Terus habis itu bronkus ini nanti bercabang jadi bronkus lobaris, bronkus segmentalis, hingga bronkiolus. Yang tadi udah disebutkan tergantung segmennya. Selanjutnya untuk nanti dari bronkiolus itu membentuk struktur yang disebut arbor bronchialis kayak pohon bronkus. Nah, struktur percabangan ini itu memungkinkan distribusi udara secara efisien ke seluruh jaringan paru. Jadi nanti penerus dari proses di bronkus ini tadi. Gitu. Apakah kurang jelas?
Udah jelas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini ada pena, ada gambar aorta, kemudian di sini ada vena cava superior, sinus transversus, pulmonal venen, vena cava inferior, aorta ascendens, truncus pulmonal, ligamen pulmonal venen, kemudian ada sinus opticus. Kemudian di sini ada cor atau jantung. Di sini ada gambar, kemudian ada beberapa keterangan, yaitu ada superior vena cava superior, ada vena incardio inferior, marginal artery, kemudian ada apex of heart, kemudian common left, kemudian pulmonal sinistra, kemudian apex of head, sama ya. Kemudian ada bagian luar jantung. Yang pertama ada facies anterior atau sternalis. Yang kedua ada facies posterior atau vertebrae. Yang ketiga ada facies inferior atau diaphragmatica. Kemudian yang keempat ada apex cordis atau bagian ventricle sinistra. Kemudian yang kelima ada basis cordis. Kemudian yang keenam ada margo acutus. Kemudian yang ketujuh ada margo obtusus atau marginal sinistra. Ini yang besar itu ada namanya sternalis. Itu yang dimakan sternalis. Kemudian facies anterior atau sternalis itu dominan ventricle dextra. Terus ventricle sinistra atau apex. Kemudian antara ventricle dextra et sinistra ada sulcus interventricularis anterior. Jadi dilewati oleh sulcus interventricularis anterior. Kemudian ramus interventricularis anterior atau ramus descendent anterior, arteri coronaria sinistra, vena cordis magna, yang di situ ada auricula dextra sinistra, kemudian tampak aorta ascendens truncus pulmonal. Ini gambarnya. Kemudian facies inferior atau diaphragmatica, yaitu ventricle dextra atau sinistra. Jadi ada sulcus interventricularis posterior, ramus interventricularis posterior, dan vena cordis media. Kemudian ada facies posterior yaitu atrium dextra dan sinistra. Kemudian basis cordis atau tempat vasa besar, yaitu tempat vasa besar. Ya, ada aorta ascendens dari ventricle sinistra, kemudian truncus pulmonal dari ventricle dextra, ke arteri pulmonalis dextra sinistra. Kemudian vena cava superior dan inferior ke atrium dextra, kemudian vena pulmonalis dextra atau sinistra ke atrium sinistra. Kemudian margo acutus atau marginal dextra. Itu pertemuan antara facies anterior dan inferior, kemudian dilewati oleh ramus marginal dextra, kemudian arteri coronaria dextra, dan vena cordis parva. Kemudian ada margo obtusus atau marginal sinistra. Isinya ada ramus marginal sinistra, kemudian arteri coronaria sinistra, vena cordis posterior ventricle. Kemudian sulcus coronaris, sulcus atrioventricular.
antara atrium dan terdapat di antara atrium dan ventricle. Isinya yang pertama ada arteri coronaria dextra atau auricula dextra dan ventricle dextra, ke ramus SA node dan ramus AV node, kemudian ramus coni arteriosi, ramus marginal dextra, kemudian ramus descendens posterior dan ramus transversus. Kemudian yang kedua ada ramus transversus arteri coronaria dextra, kemudian vena cordis parva, kemudian ramus circumflexa arteri coronaria sinistra. Tempatnya ada di bawah auricula sinistra. Kemudian sinus coronarius. Itu ada terdapat vena antara atrium sinistra dan ventricle sinistra dan bermuara dari vena cordis. Itu yang pertama vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis posterior, vena cordis obliqu atau marsal. Kemudian sinus coronarius itu bermuara ke vena cordis magna, parva, media, posterius, obliquus atau marsal, kecuali vena cordis anterior dan vena cordis minimi. Kemudian sinus coronarius itu langsung ke atrium dextra. Kemudian ini ada fotonya. Kemudian dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jantung. Yang pertama ada epikardium atau yaitu lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Merupakan lamina visceral perikardium serosum. Kemudian miokardium, bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Gunanya yaitu adalah untuk kontraksi jantung. Kemudian endokardium adalah lapisan tipis endotel merupakan lapisan terdalam. Jadi paling luarnya ada epikardium, kemudian mio, kemudian endo. Endo paling tipis. Kemudian ruang jantung ada 4. Ada atrium dextra sinistra dan ventricle dextra sinistra. Kemudian untuk atrium dextra dan ventricle dextra diperkaya oleh CO2, kemudian atrium sinistra dan ventricle sinistra adalah menghasilkan O2. Kemudian atrium dextra. Atrium dextra itu ada yang pertama ada sinus venarum, halus, halus dan bermuara ke vena-vena. Kemudian fossa ovalis dan limbus. Kemudian ke ostium ambidextra. Yang kedua ada aurikular, yaitu permukaannya kasar. Kemudian ada sculus pectinati, kemudian yang ada crista terminalis. Kemudian ventricle dextra. Ventricle dextra itu ada ventricle proper atau dan infundibulum atau conus anterius. Ventricle proper itu bentuk kasar, kemudian trabeculae carnae, kemudian moderator band, dan musculus papillaris dan chordae tendinea. Untuk infundibulum halus, batas crista supraventricularis dan bermuara ke trunkus pulmonal. Kemudian ventricle sinistra, ventricle proper dan vestibulum aorta. Ventricle proper itu kasar, ada musculus papillaris, trabeculae carnae. Dan miokardium 3-5 kali lebih tebal ventricle dextra. Vestibulum aorta ya halus dan bermuara ke aorta ascendens. Kemudian katup jantung. Katup jantung itu ada
4. Ada katup mitral, bikuspid yang sebelah kiri, kemudian ada trikuspid sebelah kanan dan aortic semilunar, kemudian pulmonar semilunar. Dan arah katup yang searah itu stenosis, membuka tak sempurna, kemudian insufisiensi, tutup tak sempurna. Jadi ini ada gambarnya. Kemudian di sini ada valvula semilunar aorticus, itu dibagi ada 3, maaf. Yang pertama ada posterior, dextra, dan sinistra. Untuk strukturnya ada lunula, nodulus, kemudian ada sinus aorticus dengan ostium arteri koronaria dextra et sinistra. Di sini ada gambar yang bulatan lubang, itu ada ostium arteri koronaria. Kemudian ada kayak cekungan yang di dalam itu ada sinus aorticus. Kemudian untuk lunulanya itu yang bagian depan itu. Kemudian ada sedikit kayak benjolan atau ya itu namanya nodul. Kemudian kerangka jantung ada 3, annulus fibrosus, trigonum fibrosus dextra sinistra, kemudian septum interventricular pars membranacea. Untuk fungsinya adalah tempat melekat dan menstabilkan katup, tempat melekatnya miokardium, dan sebagai isolasi riset jantung. Kemudian suara jantung, suara 1 itu penutupan katup AV saat sistol. Kemudian yang pertama katup mitral di CS5 midclavicular kiri. Kemudian katup trikuspid sama ICS5 tapi di parastenar kiri. Untuk suara 2 adalah penutupan katup semilunar saat diastol. Katup aorta ICS2 parasternal kanan, kemudian katup pulmonar ICS2 parasternal kiri. Kemudian persyarafan jantung ada saraf ekstrinsik dan instriksi. Kalau ekstrinsik itu simpatis, trunkus simpatikus, pars cervical, dan pars thoracal. Ganglion thoracal 1 sampai 5. Itu parasimpatis ke nerve vagus, nervus 5. Kemudian saraf intristik itu SA node yaitu 60 kali 100 kali per menit. Primer ke AV node itu 40 kali 60 kali per menit. Sekunder. Kemudian ada bundle of His. Kemudian sabut Purkinje. Kemudian untuk inervasi jantung, saraf ekstrinsik simpatis berasal dari trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal. Ganglion atau ganglion cervicalis superior, medius et stellatum, serta ganglion thoracalis 1-5. Kemudian melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor jantung untuk meningkatkan kontraksi dan jantung. Kemudian untuk parasimpatisnya berasal dari nervus vagus atau nervus cranialis 5 untuk melepaskan neurotransmitter acetylcholine sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan bunyi jantung. Kemudian inervasi jantung, saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung untuk sinostrial atau SA node, pacemaker primer kontraksi 60 kali 100 kali per menit, internodal pathway, atrioventricular AV atau AV node, pacemaker sekunder kontraksi 40 kali 60 kali per menit. Bundle of His atau vesiculus AV, kemudian crus dextra et sinistra, LBB dan LBB, kemudian sabut Purkinje. Kemudian vaskulari jantung, nutritif
Arteri koroner desa sinistra bercabang dari aorta ascendens dan fungsional pada fase-fase besar. Kemudian vaskular jantung, aliran arteri nutritif, arteri koroner dextra et sinistra. Cabangnya arteri koroner dextra itu ramus SA node, AV node, conus arteriosus, marginal dextra, transversal, interventricularis posterior. Kemudian cabang arteri koroner sinistra itu ada ramus SA node, AV node, circumflexa, dan interventricularis anterior. Fungsional, aorta dan truncus pulmonal, vena pulmonalis dan vena cava. Nah, vena cordis yang berada dalam sinus coronaris adalah vena cordis magna, media, parva, posterior, dan obliqua marsalis. Sudah, terima kasih. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Pandita mau nanya. Iya. Jadi hubungannya kafum toraks sama kepentingan klinis itu apa ya? Baik, izin jelaskan ya. Jadi, pemahaman anatomi kafum toraks itu sangat penting dalam praktik klinis karena banyak prosedur medis dan pembedahan dilakukan di area ini. Pengetahuan tentang posisi jurai neurovaskular mencegah cedera saat fungsi pleura atau pemasangan castop. Selain itu, pemantau bagian mediastinum membantu dalam diagnosis massa mediastinum. Kemudian anatomi paru dan jantung juga sangat penting dalam penanganan penyakit respirasi dan kardiovaskular. Sehingga kafum toraks memiliki peran besar dalam bidang kedokteran klinis. Kan kemarin sempat ya di keterampilan klinis itu ada pemeriksaan fisik kafum toraks. Itu juga termasuk dasar dari untuk keterampilan klinis. Itu apakah cukup menjawab? Baik, cukup. Terima kasih, Dita. Baik, saya izin mengakhiri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.